Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Ya dibuka ta. Ya Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1 on ya. Ya kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim. Sahabat-sahabatku semuanya, sahabat-sahabat Sunni Akhror dimanapun Anda berada, mau Anda ini pedagang, mau Anda ini tukang becak, mau Anda ini karyawan, semuanya disatukan dalam satu komunitas yang namanya Sunni Akhror. Sunni Akhror ini pertama satu ya, mencintai Ahlul Bait. Yang kedua, berlepas diri kepada orang siapapun, mau sahabat, mau tabiin, mau ulama yang dalam tanda kutip menyakiti, menyelisih, bahkan membunuh karakter, membunuh karakter daripada Ahlul Bait gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, opening dari moderator ya. Saya serahkan semuanya kepada Ustadz Ibnu Syihab. Waktu dan tempat monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelanjutan dari tema kita yang tadi malam, masih seputar fikih Umar Ibnul Khattab, khalifah kedua, yang mana beliau dikenal dengan sosoknya yang banyak memiliki kreasi-kreasi dalam agama kita. Yang mana dari kreasi tersebut dijadikan dasar, hujah, bahkan dijadikan bagian daripada agama. Kenapa bisa seperti itu? Saya melihat ada dua hal yang perlu kita jadikan catatan. Pertama adalah adanya keyakinan di tubuh kita sebagai Ahlussunnah bahwa semua sahabat itu adalah mujtahidun. Mereka layak diberi gelar mujtahid, yaitu orang yang mampu menggali, mengeluarkan hukum dari sumber aslinya, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua, adanya keyakinan bahwa semua yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin yang disematkan kepada 4 khalifah itu adalah merupakan tanfidus syariah. Jadi apa yang dilakukan itu merupakan bagian daripada syariat. Dari sinilah muncul apa yang saya katakan di awal, jangan-jangan agama kita sudah mengalami pergeseran, bukan lagi Islam yang hanif, Islam yang asil atau yang murni sebagaimana Rasulullah perjuangkan, tapi mungkin Islamnya sudah bergeser kepada Islam Saqafi atau Saqifa atau Islam yang penuh dengan kreasi-kreasi. Nah, pada malam hari ini yang mana merupakan lanjutan dari malam yang lalu, kita ingin membuktikan kembali bahwa konsep itu tidak benar. Kedua pemahaman itu, baik pemahaman yang mengatakan semua sahabat Nabi adalah seorang mujtahid dan layak menjadi mujtahid, dan perbuatan yang dilakukan oleh khalifah itu merupakan bagian daripada agama. Ini kita akan buktikan kekeliruannya satu persatu yang kita kemas dalam konsep fikih Umar. Fikih Umar. Kalau semalam kita telah buktikan ya bahwa mengharamkan mut'ah itu adalah perbuatan yang merupakan bid'ah ya. Bid'ah, perbuatan yang mengada-ada,
Maka pada malam hari ini kita akan membahas pula tentang fikih Umar dengan eh, tema besar Umar, miras, dan fikih dasar. Eh, Nanti kita akan lama bahas di miras, miras atau syai'un muskir, sesuatu yang memabukkan. Namun sebelum ke pembahasan inti ini, saya ingin menjelaskan tentang pondasi dasar bahwa khalifah kedua kita ini betul-betul khalifah yang perlu dipertanyakan kredibilitasnya atau pemahamannya terhadap agama. Alasannya apa? Terdapat banyak sekali data yang berlimpah di kita. Ternyata khalifah kedua kita itu sangat awam sekali, sangat minim sekali pemahamannya dalam hal ilmu agama. Bahkan masalah-masalah dasar pun ternyata beliau tidak mengertinya. Kita ambil contoh, misal contoh tentang gugurnya sholat ketika tidak ada air. Ini kan ilmu dasarnya, Al-Qur'annya jelas. Kalau mau sholat pakai ambil wudhu, kalau tidak ada wudhu pakai fatayammamu sa'idan thayyiban. Ayatnya sangat sharih dan bahkan orang anak SD pun paham dengan fikih ini. Tapi ternyata khalifah kedua kita tidak paham, tidak mengerti. Kalau orang berhalangan tidak menemukan air, ya jangan sholat katanya. Dan masih ada beberapa fikih dasar sekali yang bahkan khalifah kedua tidak mengerti itu. Sehingga dari sini memang patut kita berikan tanda tanya besar. Layakkah beliau menjadi seorang mujtahid? Kalau ada yang bertanya, jangan fitnah dong, jangan fitnah khalifah kedua misalnya, itu pasti fitnah. Tidak mungkin seorang mujtahid tidak tahu ilmu-ilmu dasar, ya kan? Maka kita katakan itu bukan fitnah, itu fakta dan nyata, termaktub dan tertulis di dalam kitab kita, kitab Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan dalam kutubus sittah dan ummahatul kutub. Sebelum bahas ke miras ya, agar kita mengerti yang sedang kita bahas itu bagaimana kapasitasnya, kan? Karena terkadang kalau kita tidak mengenal seseorang itu, kita akan salah dalam memahami seseorangnya. Ya, kita harus kenal terlebih dahulu, dan saya ingin sampaikan itu lebih awal. Di mana sih kita temukan data bahwa khalifah itu tidak mengerti fikih dasar misalnya? Di depan saya ada dua kitab ya, ada tentang ini, yaitu kitab Sunan Kubra Al-Baihaqi sama Sunan An-Nasa'i. Saya mulai dari Sunan Nasa'i karena ini merupakan kitab kutubus sittah. Dan insya Allah setelah ini sudut pandang kita terhadap khalifah kedua akan berubah. Karena kalau orang yang tidak paham fikih dasar jadi mujtahid, maka banyak sekali mujtahid kita zaman sekarang ya yang lebih kompeten. Ini Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i punya saya cetakan DKI. Di sini nih. Ya. Ada di nomor hadis 306 disebutkan kunna inda Umar fatahu rajulun
kami sedang bersama Umar. Mana nih? Ya. Kunna inda Umar, kami sedang bersama Umar, fa'atahu rajulun, maka datang seorang laki-laki, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Berarti ini pada masa Umar menjadi khalifah ya. Artinya sudah lama sekali Nabi wafat. Kemudian rubbama namkuthu syahra wa syahrain. Boleh jadi saya akan tinggal 2 atau 2 bulan, wala najidil ma, dan kami tidak menemukan air. Faqala Umar, maka berkata Umar. Nah, kan nih. Amma ana, kalau saya, fa idza lam ajidil ma, jika saya tidak menemukan air, lam akun li usolli, saya tidak akan sholat. Kalau saya mah kalau tidak ada air begitu, saya tidak akan sholat. 2 bulan tidak sholat. Hatta ajidil ma, sampai saya menemukan air. Faqala Ammar, maka Ammar berkata, Ammar bin Yasir, atadhkuru ya Amirul Mukminin, apakah engkau ingat wahai Amirul Mukminin, haitsu kunta bimakani kada wa kada, tatkala engkau ada di tempat ini dan ini, wa nahnu nar'al ibil, dan kita sedang mengembalakan kambing, fata'lamu anna ajlabna, kita junub. Qala na'am, iya. Amma ana fatamarragtu fit turab, saya berguling-guling di debu, fa'ataina nabi fadhahika, lalu Nabi ketawa, faqala in kana as-sa'idu lakafika, fadaraba bikaffaihi ilal ardi. Tayyib. Ini poin yang pertama. Ini juga sama ya, kata Umar, la tusalli. Tadi anna rajulan ja'ila Umar faqala inni ajnabtu falam ajidil ma, faqala Umar la tusalli. Saya junub tapi saya tidak menemukan air, faqala Umar, maka berkata Umar, la tusalli, jangan sholat. Nah, kemudian kisahnya sama dengan yang tadi, intinya orang yang junub itu kalau tidak ada air disuruh bertayamum. Ini fikih dasar ya, fikih dasar. Satunya lagi Gus, sebelum kita masuk ke inti ya. Di Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi. Sama nih di sini. Itakillah. Ini ada itakillahnya kalau di sini nih. Itakillah. Perkataan Ustaz Zawiyah ini. Nah, di sini di atas, Allahu Akbar. Qala rajulun, aja'a rajulun ila Umar. Datang seorang laki-laki ke Umar. Ini sudah menjadi khalifah beliau, Gus ya. Inni ajnabu falam yajidil ma, faqala lahu Ammar, ini saya junub dan saya tidak menemukan air, maka Ammar berkata, ama tadhkur nahnu anna kunna fi sariyatin ala ahdi Rasulillah fa'ajnabtu ana wa anta fa amma anta falam tusalli. Kamu ingat enggak dulu waktu kita dalam peperangan, kita junub, saya sholat, kalau kamu tidak sholat, kalau saya berguling-guling, sama seperti tadi ceritanya. Nah, di sini juga sama, anna rajulan, ini terakhir ya. Anna rajulan ata Umar ibn al-Khattab faqala inni kuntu fi safarin fa'ajnabtu falam ajidil ma, faqala lahu Umar la tusalli, faqala Ammar bin Yasir ya Amirul Mukminin ila akhir al-ayah, faqala Umar ittaqillah, faqala Ammar in syi'ta ya Amirul Mukminin lama ja'alallahu laka alayya min al-haq an la uhaddithu bih, faqala lahu Umar bal nuwallika min dhalika ma tawallait. Mahallu syahidnya di sini adalah Umar bin Al-Khattab bahkan saat beliau menjadi khalifah pun
masih belum paham, tidak ingat. Nah, ini menandakan memang tidak cerdas beliau ya. Tentang hukum dasar seperti itu, bahwasanya Nabi sudah memberikan pemahaman yang benar, bahwasanya orang yang junub, tidak ada air, cukup bertayamum. Tapi kata khalifah kedua kita, bukan bertayamum, melainkan tidak usah sholat. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.